petani muda ya. Ya, Nah, apa nih gagasan Dipa ke depan untuk apa ya, untuk mengajak teman-teman, muda lainnya untuk menjadi petani? Ada nggak sih gagasan gagasan yang apa, yang bisa membujuk atau ya membujuk ya teman-teman, muda lainnya? kayak banyak teman-teman muda ini ingin melakukan perubahan kan, apalagi pas kuliah gitu, masih memegang idealisme kan. Tapi kan biasanya setelah kuliah, bingung kerja apa, masuk kerja sektor formal itu akhirnya idealismenya tergerus gitu dengan kebutuhan-kebutuhan finansial gitu. Satu hal yang saya sadari bahwa lewat bertani, lewat pangan, kita bisa mengubah banyak hal gitu. Karena dari kita mengubah pola kita memperoleh makanan gitu, dengan kita mengubah pola budidaya, kita mengubah pola konsumsi, itu mengubah relasi kita dengan alam, juga dengan relasi manusia lainnya gitu. Itu sebuah catatan penting gitu. Teman-teman tidak sadari mungkin, padahal sebenarnya sebenarnya misalnya dengan cara kita mandiri secara pengetahuan, kita bisa mandiri dalam memproduksi panganan kita sendiri, itu dengan sudah jelas apa ya, sebuah upaya menegakkan kembali kedaulatan pribadi gitu, dalam melawan apa ya, hegemoni global, dalam melawan pengetahuan yang dominan gitu, arus utama kapitalisme gitu. Ketika kita sudah bisa lepas gitu dari belenggu-belenggu apa ya, relasi-relasi upah seperti itu ya kan, kita bisa menentukan langkah apa yang selanjutnya yang perlu dilakukan kan. Dan ini saya kira sebuah kesempatan besar untuk teman-teman yang memang masih punya mimpi-mimpi besar, ingin melakukan perubahan. Saya kira bertani adalah salah satu upaya untuk tetap bisa memegang teguh idealisme tadi sih, Mbak. Tapi, kalau beberapa teman-teman muda itu mengatakan bahwa bertani itu susah, modalnya besar, Iya, terus harus punya lahan, sementara, iya, banyak yang nggak punya lahan. Misalnya tadi seperti, Raffi, seperti Dipa, ini namanya Michael Raffi sih ya, jadi saya menyebutin Raffi Dipa, eee, apa, yang mengatakan bahwa, ya keterpaksaan untuk menjadi buruh tani karena, ketiadaan lahan. Nah, ini gimana Dipa? Kan ini kan ada ini, ada apa, ada kesenjangan nih antara apa ya, antara kenyataan dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. cuma satu hal kan, untuk mengubah masalah apa ya, ketimpangan agraria ini kan butuh kebijakan kan, kebijakan yang kuat dan memang dilaksanakan dengan penuh gitu. Tetapi saya kira dengan kondisi politik sekarang agak sulit membayangkan itu terjadi. Nah, minimal teman-teman sebenarnya bisa mulai dengan apa ya, dengan level-level terkecil gitu, dengan menyadari bahwa itu kan, ketika kita bicara tentang modal, ketika kita bicara tentang lahan, ini kan sebenarnya aspek material kan, Pak. Tetapi kan yang seringkali tidak disadari teman-teman, teman-teman juga punya sumber daya lain gitu. Saya bilang kan, pertama tadi ada sumber daya material kan, modal, lahan. Padahal teman-teman punya sumber daya lain, yaitu pertama, sumber daya pengetahuan, yang itu bisa dapat dan lebih mudah dilakukan gitu. Kedua juga, sumber daya sosial, jaringan, sumber daya, waktu gitu. Nah, sebenarnya gitu, ketika teman-teman pengen bertani, teman-teman bisa mulai dari kecil itu. Tetapi kan cuma banyak petani lain yang sudah punya lahan, punya modal juga gitu tuh. Tetapi secara pengetahuan dan secara jaringan pasar atau jaringan konsumen itu masih kurang. Jangan sama bisa saling membantu di situ kan. Teman-teman pemuda bisa bantu di pengetahuan dan juga di distribusi gitu. Dengan seperti itu, teman-teman udah bisa apa ya, membangun sistem distribusi hasil pertanian yang lebih baik, yang itu baik bagi petani dan juga bagi konsumen gitu. Saya kira itu udah sebuah langkah besar gitu. Sebenarnya kalau bicara angka nggak butuh banyak, skala kecil aja itu udah cukup untuk mulai. Tapi kan memang akhirnya bisa kita tingkatkan dengan bantuan-bantuan di sektor lain seperti peternakan, perikanan, yang itu memang mungkin tidak perlu lahan lebih banyak gitu. Saya kira banyak potensi yang sebenarnya bisa dilakukan dan dianalisis, Mbak. Seperti halnya usahanya lain, memang pertama ini perlu kenal sedikit dunianya, pahami seperti apa, dan teman-teman kan nanti ketika bicara usaha sebagai penghidupan ya, kita bicara skala itu, saya kira tidak terlalu besar sebenarnya sih. Jadi artinya, petani walaupun skala kecil tetap bisa mandiri pada dasarnya ya? Ya. Tetap bisa mandiri. Karena saya bilang, ya, hampir semua petani kecil ini selalu bisa bertahan dalam menghadapi apapun sih. Nah, seringkali kan, sayangnya, hal yang beda ini kan, di kita ini petani kecil ini 2000 meter, 1000 meter, atau bahkan nggak punya lahan kan. Padahal di negara lain ini, petani kecil ini minimal tuh 8 hektar, 2 hektar. Misalkan di Kuba itu, biasanya itu petani ini punya 8 sampai 13 hektar lahan gitu. Itu petani kecil itu kan. Mhm. Mungkin kalau di Amerika Serikat, besar itu ribuan hektar gitu. Memang sih, ya masalah ketimpangan agraria ini sebuah proses yang memang perlu
selesaikan, tetapi perlu banyak waktu dan tenaga untuk ke arah sana. Tapi minimal kita bisa mulai dari kecil dan juga apa ya, ada pengoptimalan sumber daya yang minimal ada gitu. Tidak perlu langsung besar itu. Minimal dari kecil itu bisa kebayang seperti apa nanti yang ingin dilakukan. Saya sepakat masalah lahan dari penelitian saya di satu tempat ya, itu petani yang punya lahan 1-2 hektar itu sudah terhitung besar. Sebagian besar itu rata lahannya di 0,25 hektar. Hanya hitungannya 100 bata kalau lokal, 100 bata, 200 bata gitu. Bahkan ada yang saya temui 50 bata. Saya nggak bayang itu bagaimana ya, tapi masih bisa bertahan hidup gitu. Artinya untuk saya ini modal yang luar biasa ya, petani skala kecil di Indonesia itu luar biasa gitu. Tangguh, tahan banting, apalagi kita menghadapi perubahan iklim ya, yang juga berat. Saya ingin merangkum apa yang tadi Dipa sampaikan. Dipa tadi sempat menyinggung masalah konsumsi, menyinggung masalah relasi, menyinggung masalah jaringan, sumber daya pengetahuan juga, sumber daya sosial. Kemudian perlu membangun struktur pertanian ini, artinya kita harus membangun mindset yang baru dengan saling membantu, dengan distribusi, dengan cara distribusi yang baru begitu ya, kalau yang saya tangkap gitu. Nah, dari tadi beberapa metode tersebut, konsumsi, relasi, jaringan, saling membantu, mekanisme menolong berarti ya, dengan distribusi, itu bisa membuat sistem baru nggak dari pengalaman Dipa bertani ini? Sebenarnya saya dan teman-teman ini lagi mengusahakan sebuah sistem baru ya, dalam artian sebuah distribusi yang lebih adil itu bagi petani dan bagi konsumen. Seringkali kan di kita ini kalau kita lihat, petani ini mungkin cuma dapat 30% dari harga yang ada di konsumen gitu, Mbak. Misalnya kita beli beras anggaplah 10.000 per kilo, petani kan cuma dapat 3.000 atau 4.000 rupiah kan. Jadi kan memang ada distribusi dan juga pola budidaya lah misalnya kita bilang. Sebenarnya kita teman-teman itu lagi bangun namanya Community Supported Agriculture gitu, CSA. Di luar negeri sudah cukup banyak, tapi mungkin kalau kita bahasakan biar lebih kita paham adalah pertanian gotong royong atau mungkin rukun pangan gitu, di mana petani ini mendistribusikan hasilnya secara lokal gitu, sehingga ada konsumen. Jadi kalau kita bayangkan sekarang ini ada kooperasi konsumen dan juga ada kooperasi produsen dalam sebuah wadah yang sama. Penentuan, ini kan kita bisa hitungan, Mbak. Sekarang, misalnya nih per keluarga ini butuh beras, anggaplah per bulan ini 25 kilo gitu. Butuh sayur berapa kilo per bulan. Nanti kan kita bisa hitung, misalnya ternyata untuk 10 keluarga, ini butuh lahan, anggaplah 2.000 meter gitu. Sedangkan kita hitung misalnya di sebuah lahan ini ada 10 petani punya lahan, misalnya anggap total 2 hektar. Kan di situ bisa kehitung kan, bahwa dari 2 hektar ini ternyata bisa menghidupi 40 keluarga gitu. Ya udah, nanti kita bisa buat sebuah wadah bersama. Jadi nanti itu resiko ini tidak hanya ditanggung petani, tapi juga langsung oleh konsumen. Nah, jadi di situ akhirnya petani pun tidak perlu aktor distributor lain karena petani sudah menjadi distributor itu sendiri gitu. Sehingga akhirnya modal itu ditanggung bersama, risiko ditanggung bersama, sehingga segala keuntungan dan kerugian dapat dialami kedua belah pihak gitu. Pertama kan saya yakin dengan pengetahuan yang ada sekarang agak ini lah, bisa menghindari kerugian gitu dengan kita membuat mekanisme asuransi tani mandiri, asuransi ternak mandiri, dan juga di situ akhirnya satu hal, konsumen dapat melihat langsung proses budidaya pertaniannya, dapat langsung melihat hasil dari mana pangan yang berasal, sehingga secara harga dan secara aman itu lebih baik, dan petani sendiri mendapat jaminan bahwa hasilnya itu dapat terdistribusi lebih baik. Ini Dipa bermitra dengan siapa? Ini bukan gak bermitra sih, Mbak. Ini sebuah usungan konsep yang akan dilakukan teman-teman di Jogja gitu. Jogja ini boleh tahu? Nggak cuma di Jogja gitu. Ini sebuah upaya yang dilakukan di teman-teman sekolah tani budaya sendiri gitu. Memang untuk mungkin pertama ini di Jogja gitu. Teman-teman pemuda sendiri jadi ada yang jadi petaninya, ada yang jadi konsumennya. Sebenarnya ini melibatkan berbagai pihak sih, Mbak. Dalam artian siapapun yang ingin terlibat, baik sebagai petani, baik sebagai konsumen. Nanti kan kita bicara kebutuhan lahannya di mana, itu kan bisa kita petakan dengan cepat gitu. Tapi ketika sudah ada niat ke sana, saya kira itu sudah sangat cepat gitu. Teman-teman Jogja ini udah gerak di beberapa tempat, Mbak, dan memang mengupayakan ke arah sana. Ada yang jadi petaninya, ada yang jadi konsumennya juga gitu. Saya sendiri mungkin mengusahakan di daerah Sukabumi atau daerah Jabodetabek gitu, untuk ke arah sana. Saya ini menarik, mengapa? Karena akhirnya
seringkali kan dalam rantai distribusi sekarang ini petani dia menanggung resiko paling banyak, harganya paling rendah. Satu pihak juga konsumen pun menanggung harga paling tinggi gitu. Jadi ketika kita bicara siapa sih yang paling diuntungkan, bukan konsumen juga bukan produsen gitu. Itu kan hal aneh kan. Makanya mungkin dengan melakukan dialog, dengan melakukan perencanaan bersama, risiko-risiko tersebut bisa kita tanggulangi bersama sih. Menarik. Artinya berbagi resiko. Jadi selama ini petani menanggung resiko yang besar, baik itu resiko menghadapi kerentanan perubahan iklim, kemudian resiko harga gabah yang rendah, kemudian resiko lainnya, sehingga tadi Raffi mengatakan hanya 30% ya petani itu hanya mendapatkan 30%, artinya itu sangat minim gitu. Nah, sekarang mau dibalik nih sistemnya seperti itu. Nah, ini gagasan Dipa dengan teman-teman ya, teman komunitas berarti ya? Iya. Teman komunitas. Nah, terakhir nih sebelum kita menutup Dipa, gagasan besar apa yang akan Dipa tawarkan untuk sektor pertanian ini? Selain yang tadi sudah disebutkan ya, ini mungkin gagasan pribadi. Sederhananya disimpulkan masalahnya itu ada di dua hal kan. Tadi kan pola budidaya dan juga pola distribusi kan. Distribusi kan tadi petani tidak dapat harga adil dan lain-lain, dan kita bisa upayakan ke arah tadi yang sebuah sistem yang bisa dibangun tadi lebih adil. Dan juga mungkin dari saya itu pola budidaya gitu. Dan artian dengan kembali ke alam, ini sih bukan gagasan saya pribadi, saya hanya mengikuti sebuah kepercayaan yang saya anut dengan teman-teman petani lain, bahwa dengan kita kembali ke alam itu dengan jelas bahwa karena kan pertanian itu sangat tergantung ke alam kan, kita bergantung kembali pada alam, menyelaraskan pertanian dengan relasi dengan alam itu sebenarnya dengan sebuah upaya untuk kembali pada pertanian yang lebih sehat dan lebih baik bagi bersih dan bagi alam gitu. Yang saya kira perubahan-perubahan kecil ini kayak cuma dengan menggunakan pupuk alami, dengan penggunaan pestisida alami, dengan pola budidaya yang lebih sesuai alam gitu. Itu sebuah perubahan besar dalam mengubah lanskap alam dan pertanian di dunia sih. Mungkin memang kalau secara individu, ketika kita levelnya individu, levelnya desa itu kan mungkin nggak terasa kan. Tetapi ketika perubahannya besar lah, minimal dari skala kota atau skala nasional, saya kira perubahan dalam bentang alam, dalam skala jejak karbon, juga relasi-relasi lainnya itu sangat-sangat berubah secara fundamental sih. Baik. Mungkin kalau dari saya pribadi, perlu ada pemaknaan perubahan-perubahan kecil ini, karena ini sebenarnya sebuah langkah menuju perubahan besar. Jadi tetap optimis ya, kita membuat perubahan. Sangat-sangat optimis, Mbak. Walaupun kecil, tapi bersama-sama kita bisa, intinya begitu ya. Pro terhadap konservasi alam, juga pro terhadap keadilan sosial begitu ya. Iya, sepakat itu Mbak, kuncinya itu. Oke, Dipa, ini sangat menarik dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan pencerahan. Dan untuk Dipa tetap semangat, sukses menjadi petani dan juga membangun cita-cita tadi ya, mencapai cita-citanya. Siap. Ya. Semoga lancar. Terima kasih banyak, Mbak. Dan nanti kita mungkin akan bertemu dengan dalam forum-forum lainnya, dan kita akhiri hingga di sini seri bincang petani milenial, bangga menjadi petani pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Siap. Terima kasih banyak Mbak telah diajak di forum ini. Terima kasih Dipa. Ya.